Gregorius Ronald Tanur kian melebar. Setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya hingga mantan pejabat Mahkamah Agung, kini giliran keluarga Ronald Tanur ikut terseret. Meriska Wijaya yang adalah ibu Ronald Tanur telah berstatus sebagai tersangka setelah diduga menyuap hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Sementara ayah dan adik Ronald Tanur ikut diperiksa sebagai saksi. Kasih sayang ibu kepada anak memang tak ada batasnya. Atas nama kasih sayang, biasanya seorang ibu rela melakukan apapun demi sang anak. Namun apa yang dilakukan oleh Meriska Wijaya yang merupakan ibu Ronald Tanur justru keluar batas. Meriska diduga memberikan suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebesar 3,5 miliar rupiah. Semua itu dilakukan agar putranya bisa divonis bebas dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini Sera Afrianti yang adalah kekasih Ronald Tanur. Meriska pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dan Meriska Wijaya akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bermain-main dengan hukum. Pada Senin malam, Meriska resmi mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung selama 5 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meriska langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut rencana, Meriska ditahan selama 20 hari untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pengembangan penyidikan. Perjalanan Ibu Ronald Tanur dalam melepaskan sang anak dari jerat hukum tidak hanya ditebus dengan harga mahal, tetapi juga melibatkan banyak orang. Awalnya, Meriska ini menunjuk temannya Lisa Rahmat sebagai penasehat hukum untuk mendampingi Ronald Tanur. LR menjelaskan ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur ini. LR kemudian meminta mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya berinisial R dengan maksud memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur pun menyanggupi biaya-biaya yang disampaikan oleh LR agar anaknya mendapatkan vonis bebas. Total uang yang dibutuhkan adalah sebesar 3,5 miliar rupiah. LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB. Dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Pada hari Selasa lalu, penyidik Kejagung akhirnya memeriksa Edward Tanur selaku ayah dari Ronald Tanur dan CT yang adalah merupakan adik dari Ronald Tanur. Keduanya diperiksa sebagai saksi di Gedung Kejati, Jawa Timur. Edward Tanur disebut mengetahui rencana pemberian fee yang dilakukan oleh istrinya untuk hakim pembebas Ronald Tanur. Namun Edward Tanur tidak ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kejaksaan Agung, bukan berarti pengakuan mengetahui adalah suatu kesalahan. Perlu ditelusuri lagi ada atau tidaknya niat jahat atau mens rea dan actus reus tindakan nyata. Apakah kalau orang tahu itu sudah salah? Itu yang harus digali, kan? Berkali-kali saya sampaikan bahwa untuk menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka, kita harus lihat bagaimana mens rea dan actus reusnya. Mens rea itu dilihat dari niatnya yang dikehendaki dan disadari terkait dengan akibat-akibatnya. Ada will and wet tense di situ. Nah, terkait dengan actus reusnya, antara niat dengan tindakannya itu harus sejalan. Nah, oleh karenanya menurut hukum acara bahwa setidaknya harus ada bukti permulaan yang cukup, ya, yang itu diperoleh setidaknya dari 2 alat bukti.
Jadi saya kira ya kita tunggu bagaimana perkembangannya. Dan Ronald Tanur menjalani pemeriksaan di Rutan Surabaya pada Selasa siang. Pemeriksaan terhadap Ronald Tanur dilakukan sehari setelah Kejagung menangkap dan menahan ibunya untuk perkara yang sama. Pemeriksaan Ronald dilakukan terkait dengan dugaan suap yang diberikan oleh ibunya Meris Kawijaya kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar divonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Afrianti. Pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam setengah 10 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Saudara, kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya aroma kejanggalan akan vonis bebas Ronald Tanur tercium di Pengadilan Negeri Surabaya tepatnya pada tanggal 24 Juli 2024. Saat itu Ronald Tanur menghadapi sidang vonis atas dakwaan penganiayaan dan pembunuhan pada kekasihnya yang bernama Dini Sera Afrianti. Putusan vonis bebas Ronald Tanur oleh Hakim Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul membuat publik bertanya-tanya. Vonis bebas itu berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim memberikan hukuman 12 tahun penjara. Hakim beralasan tidak ada satupun saksi yang menyatakan kematian korban. Hakim meyakini jika kematian korban ini diakibatkan oleh alkohol dan bukanlah karena penganiayaan. Padahal rekaman kamera pemantau atau CCTV serta hasil otopsi menunjukkan adanya kekerasan pada tubuh Dini. Sejumlah pihak pun meminta agar 3 hakim ini diselidiki. Dan akhirnya saudara Ronald Tanur harus kembali mendekam di dalam tahanan pada 27 Oktober lalu. Tim penyidik dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi Ronald Tanur di rumahnya yang ada di Surabaya. Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afrianti yang berujung pada kematian. Putusan kasasi ini sekaligus membatalkan vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Saudara, beberapa hari sebelum Ronald Tanur kembali masuk bui, tepatnya 23 Oktober 2024, hakim yang menangani kasus Ronald Tanur di PN Surabaya ditangkap dan langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya diduga menerima suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Sementara di Jakarta, Kejaksaan juga mengamankan 1 orang berinisial LR yang berprofesi sebagai pengacara. LR di sini diduga berperan sebagai pemberi suap dan atau gratifikasi. Kejaksaan Agung melihat ada indikasi kuat bahwa vonis bebas Ronald Tanur karena ketiga hakim menerima suap dan atau gratifikasi dari LR. Penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengantarkan tim penyidik Kejaksaan Agung